Kalau Quran yang keempat, yang tiga kemana? Mana barang? Injil sudah habis masanya. Ketika Nabi Isa sudah habis masanya. Berarti dia pernah ngomong tapi habis masanya. Waduh. Jadi perkataannya, pernyataan dia Tuhan itu pernah habis masanya. Expired. Tinggal ngomong aja saya sama orang-orang. Ya nggak compare dong. Kalau perbedaannya itu nggak Nah compare. sekarang kalau gitu buktiin. Kalau gitu buktiin. Iya kan? Kalau nggak mau di-compare nggak Ya, masalah. buktinya ada umatnya Mana umatnya Daud? yang Mana? masih bertahan. Mana umatnya Daud? Mana umatnya Nabi Daud dengan kitab Jaburnya mana? Mana? Emang Yang saya bapaknya bertanya? sama. Yang penting saya kan Tuhan bertanya apa? menyesatkan. Tuhan Sabar. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa? Saya belum bertanya loh. sama. Saya sudah bertanya belum? Jangan ini dong, tantrum dong. Kamu tahu pertanyaan saya apa? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini ada umat muslim yang tidak bisa membuktikan bahwa Tuhannya ada. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Itu untuk apa fungsinya, Kak? Berarti dia tidak bisa membuktikan dirinya tanpa ciptaan. Kan kamu bilang gini, pertanyaan untuk muter-muter. apa? Loh, saya Pertanyaannya nggak muter-muter. Kamu kan mau balik lagi kan? Betul nggak? Kamu mau balik lagi? Muter-muter enggak. Aku Bisa udah jawab tidak? itu. Saya tanya kamu, bisa nggak dia membuktikan? Saya nggak nanya untuk apa. Saya cuma tanya, bisa tidak dia membuktikan dirinya ada sebelum ada ciptaan? Bisa. Bagaimana? Dengan adanya dia menciptakan. Sebelum ada ciptaan, bagaimana dia membuktikan dirinya ada? Ya dia berdiri sendiri. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara, kalau dia memang berdiri sendiri, kenapa kamu bilang butuh ciptaan supaya dia dibuktikan ada? Berarti dia gagal berdiri sendiri. Dia membuktikan ada untuk ciptaannya. Kamu katakan, loh, dia membuktikan dia ada kepada ciptaannya. Saya tanya, kapan dia kepada ciptaannya datang membuktikan dia adalah Tuhan? Ketika bilang kun fayakun, semua jadi. Dia membuktikan kepada yang belum ada. Si Bapak. Kan gitu, kamu bilang dia membuktikan dia ada kepada ciptaannya. Kalau tidak ada ciptaannya, bagaimana dia membuktikannya? Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada ciptaan. Udah gitu aja sebenarnya. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada ciptaan, itu bukan pertanyaan saya. Semua orang juga tahu. Yang nggak beragama Kristen dan nggak beragama Islam juga tahu. Selain yang ateis, semua percaya hal itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Jadi dia bergantung kepada ciptaannya, baru dia terbukti ada. Gitu kan mau kamu bilang? Dia tidak bergantung sama siapapun. Kalau dan dia apapun. berdiri sendiri, lalu bagaimana dia membuktikan dirinya kepada manusia ada? Ya, Berarti dia datang sendiri kan ke dunia ini kan? Ini kan. Kamu bilang kan dia berdiri sendiri. It's okay, saya terima. Lalu, pernahkah dia datang kepada manusia mengatakan aku Tuhan sendiri tanpa bantuan siapapun? Pernah? Ngapain Loh, Tuhan kata datang kamu sendiri? dia mau membuktikan dirinya kepada ciptaannya. Jangan tanya ngapain. Kan kamu bilang dia berdiri sendiri. Berarti tanpa siapapun, tanpa ciptaan, dia bisa datang kepada ciptaannya untuk mengatakan dia adalah pencipta. Betul kan? Betul, Nah, ya betul. kapan pertama sekali dia mengaku langsung kepada manusia, kepada ciptaannya bahwa dia adalah Tuhan? Penciptaan pertama kali manusia
Apakah dia berbicara langsung kepada Adam langsung? Langsung kepada Adam Oke, itu tertulis di mana? di Quran. Oke, Quranmu ada tahun berapa? Mana ini maksudnya? Kenapa Quran dia ada- harus menyatakan dirinya Tuhan di waktu adanya Quran? Kalau tidak ada Quran, berarti dia tidak pernah mengakuinya. Butuh lagi dong. Nggak bisa berdiri sendiri dong. Gimana? Oke, sebelum Quran Oke. itu ada akal. Manusia dibekali akal. Dia bisa mikir adanya Tuhan. Mikir, saya nanya, bagaimana dia membuktikan dirinya adalah Tuhan tanpa akal manusia deh? Bagaimana dia menyatakan langsung kepada Adam, deh ngomong langsung, ya, saya Tuhan. Pernah dia ngomong gitu kepada Adam? Pernah. Di mana? Lagi-lagi di dalam kitabmu, baru ada di abad ke-7. Kuat sekali. Itu lagi. Kenapa dia harus mengatakan itu di tahun 600-an? Padahal ada abad-abad sebelum Masehi. Betul nggak? Ya toh? Quran Hmm. datang itu pertama wahyu langsung, ada juga yang mengisahkan. Abad keberapa? Abad keberapa? Ya, Quran diturunkan ketika Nabi Muhammad. Wow. Mudah sekali. Kenapa? Tidak ada lagi yang lebih tua, padahal ada zaman prasejarah. Kenapa dia tidak bisa menyatakan itu di zaman prasejarah? Tidak bisa. Tentu sudah ada. Oke, di mana? Makanya di kami mengimani adanya 4 kitab yang pernah diturunkan. Mana kitabnya? Mana? 3 Mana? kitab lainnya mana? Kitab lainnya mana? Iya, kata kamu ada 4. Quran ada di rumahmu. 3 kitab lainnya mana? Kamu jangan Kok mencari 5? kitab orang dong. 4 itu sama Quran. Iya, 4 sama Quran. Kalau Quran yang keempat, yang 3 kemana? Mana barangnya? Injil sudah habis masanya. Ketika Nabi Isa sudah habis masanya. Berarti dia pernah ngomong tapi habis masanya. Waduh. Jadi perkataannya, pernyataan dia Tuhan itu pernah habis masanya. Expired. Gitu. Gimana ini? Ini baru tahu ada firman expired. Kayak jus jambu ya. Expirednya ada. Gimana? Enggak ini nih, enggak apa namanya, enggak Nggak logis. logis. Kalau kamu bilang tadi, dia bisa menyatakan dirinya kalau ada ciptaan. Udah ada nih Adam. Ternyata nggak, baru adanya abad 6. Kamu ngebohong atau gimana? Maksudnya lagi mau ngelawak? Dia ngomong Kakak pernah menyatakan yang ngelawak, dirinya nih. Tuhan. Lah kan kamu lagi ngelawak. Bilang, Kakak yang dia lawak. pernah menyatakan dirinya Tuhan kepada Adam. Tulisannya di abad ke-7. Kan kamu lagi ngelawak. Iya nggak sih? Kamu mau ngelawak? Quran turun ini sebagai penyempurna, Kak, dari 4 kitab tersebut. Mana 4 kitab tersebut itu? Mana? Berarti Quran yang kelima dong. Karena penyempurna dari 4 kitab. Berarti Sorry. Quran. Sorry. Nah, Quran datang sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. yang terdahulu mana? Kamu jangan ngehalu. Ya, Tadi adanya ngelawak, Taurat, sekarang mimpi. Yang mana? Taurat, Injil, Zabur, itu kitab-kitab yang terdahulu. Itu kitab atau tulisan kitab? Kitab Mana? Mana? ya ada pada nabinya lah. Loh. Nabinya ada pada nabinya. Loh, sekarang Iya. saya tanya, Quran ada pada kamu atau pada nabimu? Didatangkan kepada nabi sana. Kan saya nanya keberadaan kitab sebelumnya ada pada nabinya. Sekarang saya tanya, Quran itu kenapa ada padamu? Enggak Ya, kepada karena ada nabi saya. Karena ada nabi saya. nabi kamu sekarang di mana? Sudah. Berarti harusnya Quran itu bukan ada padamu, kepada nabimu. Karena kitab sebelumnya juga ada pada nabi yang sebelumnya, kamu bilang. Kalau Karena nabinya sudah mati, kitabnya ada dong. Betul nggak? Atau Ya, betul. nabinya meninggal, kitabnya meninggal juga? Gimana? Ada nggak?
Ada. Kalau nabinya meninggal, kitab masih tetap ada nggak? Atau lu ikutan hilang? Hah? Kamu mau bilang itu? Coba, kitabnya Musa mana? Musa sudah meninggal, kitabnya udah nggak ada. Ya, Hah? gini loh Kak, Quran ini berbeda Kak, karena dia didatangkan kepada Nabi penyempurna juga. Saya tanya, kitabnya mana? Kitabnya mana dulu? Kitab Quran. Mau disempurnain? Yang kitab yang mau disempurnain ini mana? Mana? Lah kitab saya Quran. Saya nggak nanya karena kamu bilang tadi, Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya mana? Nih, Ya, yang tadi sudah- udah ngebanyol. Sudah Sekarang diajarkan. nggak nanya itu mana kitabnya. Ini kalau kamu kayak begini narasinya, ini omong kosong. Mana barangnya? Saya tanya. Loh, kamu aja nggak bisa membuktikan apa-apa dari tadi. Kok membuktikan apa? Loh, mana Buktinya kata ada. kamu? Dengar narasi kamu, kitab kamu menyempurnakan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya ini mana? Ya yang Taurat, Injil Yang ini. mana? Ini kitab loh, bukan tulisan Taurat. Bukan tulisan Taurat doang kan? Itu gimana? Mana? Kalau memang Tuhanmu pernah menurunkan kitab sebelumnya, kitabnya mana? Umatnya mana? Ya, umatnya mana? ada umat Yahudi, umat Nasrani, ini bukti Oke. kitab-kitabnya. Umat Yahudi tidak bertuhankan Tuhanmu. Mereka sudah secara gamblang menolak itu, menyatakan bahwa mereka tidak beriman kepada Tuhanmu. Loh, ini literasi dari kitabmu aja. Kalian pernah sadar gak sih? Yahudi itu terang-terangan, Wahyudi itu terang-terangan mengatakan dia tidak beriman kepada Tuhanmu. Loh, kamu masih mau kamu klaim juga? Gimana ayatnya? Lo bukan di mana ayatnya, faktanya mereka sama nggak bertuhankan Tuhanmu? Enggak toh. Tapi buktinya dia ada. Tuhannya. Buktinya dia ada penyembahan. Buktinya dia ada Kamu penyembahan. sekarang, dengar, kamu sekarang ke Israel, Buktinya dia Tuhan ada mereka. penyembahan. Ini Dia juga ada bait Allah juga mana bait Allahnya? Mana? di Baitul Maqdis. Mana? Memang mereka mengaku itu bait Allah kalian? Bait Allah mereka. Kamu jangan ngarang. Kamu datang ke Israel sana. Mereka terang-terangan membuktikan mereka bukan umat dari Tuhanmu. Kamu masih juga mimpi. Gimana sih kamu? Nah, aku bilang mereka itu sama punya Saya nggak nanya itu. Kamu bilang tadi Tuhanmu menurunkan kitab kepada orang Israel sana. Mereka aja tidak menurunkan Tuhanmu. Ayolah, logikanya mikir, jalan. Mereka Tapi tidak menuhankan dia Tuhanmu. percaya Tuhan yang satu. Dia juga nggak percaya Yesus. Orang Hindu juga Tuhannya satu. Banyak agama yang Tuhannya satu. Nggak usah Iya. lari. Tapi Hadapi Yahudi juga ini. nggak Nggak percaya usah Yesus lari. kan? Kamu bisa nggak menjawab? Di mana kitabnya yang diturunkan Tuhanmu yang 3 lagi? Mana? Dia diturunkan pada zaman Musa. Saya nggak nanya pada saat kapan. Mana? Saya tanya mana, bukan kapan. Kamu bisa membedakan kata tanya kapan dan di mana? Mana? Mana buktinya? Kok nanya lagi mana buktinya? Enggak, ini maksudmu itu Kamu menarasikan Tuhanmu menurunkan kitab sebelumnya. It's okay, narasimu harus kamu pertahankan dengan logika dan fakta. Ya, dengan logika dan data. Kalau benar Tuhanmu menurunkan kitab sebelumnya, mana kitabnya? Lah, sekalipun nabinya mati, emang kitabnya langsung hilang. Masalahnya nabimu juga sudah meninggal, kitabnya masih ada pada kalian. Mana kitab yang diturunkan Tuhanmu? Lo kalau main klaim-klaim aja, orang Israel sana tidak pernah mengakui Tuhanmu itu Tuhan mereka. ya, Kalau orang mereka Israel juga mengakui, nggak pernah mengakui Tuhanmu Loh. Tuhan mereka. kamu tadi bilang bahwa Tuhanmu menurunkan kitab mereka. Kalau Tuhanmu menurunkan kitab mereka, kenapa mereka tidak beriman kepada kamu, Tuhan kamu? Ini logika loh, jangan klaim-klaim gak Tuhan jelas. mereka nggak menerima apa namanya kebenaran. Nggak usah banyak bicara. Mana? Nggak usah banyak Bu? bicara, tapi disuruh bicara tuh gimana? Kamu daripada bicara yang nggak jelas, kamu narasimu tadi, ingat statement kamu adalah Tuhanmu menurunkan kitab yang lain sebelum Quran.
kitab terdahulu. Barangnya mana? Itu baru Musa. Kitab yang lainnya mana? Injil, Jabur, mana itu? Mana barangnya? Mana pengikutnya Nabi Daud yang mana? Pengikut Nabi Musa yang mana? Pengikut Nabi Musa yang diutus Tuhanmu itu mana? Pengikut Nabi Daud yang diutus Tuhanmu itu mana? Pengikut Nabi Isa itu mana kitabnya? Ya kamu kalau kayak gini lagi ngelawak, marah. Ya, saya juga bisa bilang itu rumahmu itu rumah saya, motormu motor saya. Ya tinggal ngomong aja saya sama orang-orang. Ya nggak compare dong. Kalau perbedaannya itu nggak Nah compare. sekarang kalau gitu buktiin. Iya kan? Kalau nggak mau di-compare nggak Ya, masalah. buktinya ada umatnya Mana umatnya Daud? yang Mana? masih bertahan. Mana umatnya Daud? Mana umatnya Nabi Daud dengan kitab Jaburnya mana? Mana? Umat Daud ya habis di zaman Umatnya Daud. Nabi Isa yang kitabnya Injil mana? Mana? Lu itu. Umatnya Isa. Besok aja ngelucunya. Kalau sampai sini, kamu tuh masih ngelucu. Ini makanya saya bilang, rumahmu itu rumah saya. Udah tinggal ngomong gitu aja kok. Kamu bisa tanpa ciptaan. Udah ada ciptaan, dia ternyata nggak bisa juga ngebuktiin. Harus ada ciptaan baru dia bisa ngebuktiin ada. Udah ada ciptaan, nggak bisa juga. Terus gimana saya? Gimana dong sayang? Oke, halo, Tora Sudiro. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Silakan tanya apa? Ya, selamat pagi kakak Agatha. Ya, silakan. Agatha, kamu percaya nggak kalau Yesus itu menyesatkan? Di kitabmu ada, itu percaya nggak? Silakan tunjukkan. Ada itu suratnya. Silakan tunjukkan. Bentar. Kamu buka coba di surat Telesonika berapa ya? Oke. Bentar tak cari. Silakan. Oh, mungkin Anahal 93 kali ya. Iya. Mungkin Anahal 93. Tesalonika 2:11 itu loh kak. Silakan bacakan. Maka itulah sebabnya didatangkanlah Allah. Allah itu berarti Yesus ya. Ke atasnya suatu kuasa yang menyesatkan supaya mereka itu percaya akan yang dusta. Itu berarti Tuhan kok menyesatkan toh kak? Gimana? Bagaimana dengan kitabmu? Bapak saya mau nanya. Anahal ini aku 93. Dan ini- jikalau Allah menghendaki saya, Dia akan menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Terus ini gimana? Anahal 93 itu gimana? Yaudah itu dijelasin dulu maksudnya gimana. Nanti punya aku tak jelasin. Itu ayat berapa tadi? 2:11. Apa? 2:11 apa? 2:11 apa? Ayatnya apa? Tesalonika 2:11. Tesalonika 12. Yang mana yang jelas dong? Saya nggak bisa berayat. Kalau kamu bacanya nggak jelas. Nah
2 ayat itu. 1 atau 2 Tesalonika? 2 Tesalonika ayat Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat 11. 2. Oke, kita cek ya. Jadi kemarin kan Oten kan bahas itu kok Tuhan Islam menyesatkan. Terus sekarang setelah Mana? 2 Tesalonika 2 ayat 11. 11. Setelah keluar ayat setelah Muslim tahu ayat ini kok Oten kok nggak bahas. Mau dijelasin atau mau ngomong? Mau curhat? Itu kok dijelasin dong. Saya baca ayat aja ya. Oke, dikatakan gini. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Tuhan Yesus akan membun-bun dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib dan tanda-tanda mujizat palsu dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang yang akan binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, atas si pendurhaka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Mereka itu siapa? Iblis, si pendurhaka itu, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan. Ya udah. Lah kok kemarin kok Oten kok pada ngotot. Sekarang ganti yang saya tanya. Ya sama kan jawabannya. Jangan ngereok dong. Jawabannya Saya tanya. Tuhanmu menyesatkan siapa? Jawabannya sama. Jawabannya emangnya Jawabannya sama. Yang penting kan Tuhan menyesatkan. Tuhan sabar. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa? Saya belum bertanya loh. sama. Saya sudah bertanya belum? Jangan ini dong, tantrum dong. Kamu tahu pertanyaan saya apa? Aduh. Males ah. Nah, makanya jangan bilang jawabannya sama, orang saya belum nanya. Lah kamu kan itu surat yang kamu tadi. Oke. Apa aku Saya repot? tanya, yang disesatkan Tuhanmu siapa? Sebentar, ini belum selesai tadi. Loh, kamu tadi nanya Tuhanmu menyesatkan. Iya, menyesatkan iblis, si pendurhaka itu, si pembuat kejahatan, itu jawaban saya. Pertanyaan saya, Tuhanmu menyesatkan siapa? Menyesatkan orang dolim, menyesatkan orang-orang yang dolim, yang Mana gak percaya dalilnya? kepada Coba Tuhan. baca dulu. Lah kok mana pada dalilnya itu gimana? Mana dalilnya? Aduh, Loh, kamu nggak nunjukin bulat. Saya nanya siapa orang yang jolim. Ya udah, jangan bilang sama. Saya ini kalau Tuhan saya menyesatkan iblis. Iya, supaya dia dihukum. Nah, gimana sih kamu? Kok malah Tuhanmu ini malahan? Belum nanya udah jawab. Mana? Jadi kalau kalian itu cuma nanya kayak gitu, saya nggak perlu menjelaskan ayatnya ada di atas. Kalian nanya aja. Kalian gak usah nanya, belajar baca aja. Baru mau dijelaskan. Lo kata kamu jadi jawabannya sama. Loh, tadi kamu bilang jawabannya sama, sekarang mau dijawab lagi. Ya udah, Tuhan menyesatkan orang gitu. Tuhan Oten kok menyesatkan itu gimana? Ya menyesatkan iblis. Tuhan menyesatkan siapa?
Alah kamu katanya mau jawab tapi tipu. Kamu memang pembohong. Katanya mau dijawab, mana jawabannya? Saya tanya, yang disesatkan Tuhanmu siapa? Itu. Wah, iblis mau udah tersesat, itu disesatkan supaya dia dihukum. Lu kalau itu, kamu gimana? Ya begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.